supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Sanjaya mana tidak masuk? Yang lainnya masuk semua ya. Nah terus ibu mau cek dulu yang tidak membawa buku pelajaran siapa? Ready lupa membawa buku pelajaran. Kemarin belajar atau tidak Ready? Nah, kalau kemarin belajar pasti hari ini membawa buku pelajaran. Jangan mulai lagi ya Ren. Nah anak-anak kita SBG dulu supaya semangat ya. Kita kasih contoh dulu tepuk semangat versi Islamnya. Tepuk semangat. Prok subhanallah. Prok alhamdulillah. Prok Allahu akbar. Prok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semangat. Yes. Oke. Sudah bisa? Ayo sekarang kita bersama-sama ya. Siap? Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, anak-anak, coba sekarang ibu mau tanya dulu sebelum kita belajar tentang materi hari ini. Kalian sudah bisa membaca Al-Quran? Sudah Al-Quran semua ya? Sudah bisa? Nah, terus ibu mau tanya lagi. Bagaimana pendapat kalian tentang keragaman yang ada di sekitar kalian? Kalian pasti pernah menjumpai tuh, ada banyak keragaman, bisa keragaman agama, budaya, suku, bahasa, adat, hobi pun itu beragam. Nah, gimana pendapat kalian tentang keberagaman? Berarti keberagaman di Indonesia itu bagaimana? Keberagaman di Indonesia bagaimana? Ada banyak, betul. Di Indonesia itu ada banyak sekali keberagaman. Nah, kalian pernah menjumpai keberagaman atau tidak di sekitar kalian? Pernah. Apa yang pernah kalian jumpai? Keberagaman apa contohnya? Agama. Mungkin kalian punya teman yang agamanya apa? Kalian punya teman agamanya apa? Kristen. Terus ada yang punya teman agamanya
belajar tentang keagamaan? Mau. Nah, hari ini anak-anak yang akan kita pelajari itu adalah tentang hadis yang membahas tentang keragaman yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, tentu kalian bisa membaca dan menulis huruf Arab. Jadi bisa membaca dan menulis hadis tentang keragaman. Yang kedua, kalian bisa mengetahui pesan pokok yang ada di hadis keragaman. Pesan pokoknya apa? Ya tentang keragaman yang ada di Indonesia ini. Kalian bisa tahu apa saja keragaman yang ada di Indonesia dan apa yang akan saya lakukan sebagai orang Indonesia ketika mengetahui ternyata di Indonesia ini banyak keragaman. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita membentuk kelompok, terlebih dahulu silakan anak-anak perhatikan layar yang ada di depan. Kita akan sedikit membahas tentang keragaman, hadis yang membahas tentang keragaman. Nah, tadi kita sudah berdoa. Nah, sebelum masuk ke hadis, kalian lihat di sini ada gambar. Ini gambar apa ya? Ketika kalian mengamati gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ini gambar apa? Apanya berbeda? Kulitnya berbeda. Oh. Agamanya berbeda. Bisa dilihat dari apa agamanya berbeda? Pakaiannya, ya, yang satu pakai jilbab, yang satu tidak. Terus warna rambutnya, ada hitam, ada merah, warna kulit tadi. Terus apa lagi? Mungkin sukunya ini berbeda. Mungkin ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Ambon. Bahasanya betul, bahasanya mungkin dari sekian banyak ini juga berbeda-beda. Nah, itulah keragaman di Indonesia. Nah, inilah Indonesia dengan berbagai keragaman. Terus ini gambarnya ada apa? Gambarnya kenapa? Anak-anak kenapa? Bermain. Anak-anak yang bermain ini apakah orangnya sama? Apakah kulitnya sama? Berbeda. Rambutnya juga berbeda. Ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang gundul. Terus ada yang besar, ada yang kecil. Mereka tetap bermain bersama walaupun berbeda. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia walaupun banyak keragaman tetapi tetap satu. Tidak boleh saling membedakan, harus rukun. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini. Hadis tentang keragaman. Hadisnya bunyinya bagaimana? Bisa dilihat di depan. Semuanya tadi sudah bisa membaca Al-Quran ya. Nah, bisa ditirukan bersama ya. Membaca hadisnya ya. Haddatsani man sami'a khutbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyrik. Fi wasati ayyamit tasyrik. Faqala ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bitaqwa
Abalagtu qalu ballagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah hadis tentang keragaman. Yang inti dari hadis keberagaman ini menceritakan bahwa Rasulullah pernah berkhutbah di depan para sahabat. Beliau mengatakan, wahai para manusia, bukan wahai sahabat, wahai umat Islam, tapi beliau berseru, wahai para manusia. Berarti ini untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Apakah kalian tahu Roh kalian itu satu? Roh itu maksudnya Tuhan kita itu satu, bukan 2, 3, 4, 5, satu. Dan ayah kalian itu satu. Kita semua ini berasal dari keturunannya Nabi Adam. Ayah kita sama, satu, yaitu Nabi Adam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam. Maksudnya orang Arab itu tidak lebih mulia dari orang selain Arab, seperti orang Indonesia, orang Eropa, orang Cina. Orang Arab tidak lebih mulia. Begitu juga sebaliknya, kita tidak lebih mulia daripada orang Arab. Dan juga tidak lebih mulia orang yang kulitnya merah, putih kemerahan. Kulit yang paling bagus di dunia itu kulit yang putih ada bintik merahnya. Jadi putih kemerah-merahan itu kulit yang terbaik. Tapi itu tidak lebih baik daripada orang yang kulitnya hitam. Begitu juga orang yang kulitnya hitam tidak lebih baik dari orang yang kulitnya putih kemerah-merahan. Semua di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan apa? Illa bit taqwa. Yang membedakan adalah takwanya. Jadi mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau kulitnya coklat, yang membedakan nanti di akhirat itu takwanya. Nah, sudah paham tentang hadis ini? Nah, anak-anak dari materi ini coba Bu kita mau tanya, kalau kalian tadi mengatakan sudah paham, yang membedakan kita nanti di akhirat itu apanya? Apanya? Takwanya. Apakah kulit putih itu lebih mulia dari orang yang kulit hitam? Apakah orang yang kaya itu lebih mulia daripada orang miskin? Tidak. Tapi yang membedakan apa ya tadi? Takwanya. Yang masuk surga dulu itu yang kaya atau yang takwa? Yang takwa. Nah, sekarang anak-anak, kita bentuk kelompok. Nah, kalian akan ibu beri tugas, dan untuk tugas kelompoknya ini adalah nanti berbeda-beda. Nah, kelompok ini namanya kelompok apa? Sate. Kelompok sate. Oke, kelompok sate. Kelompok ini kelompok apa? Gendong. Kelompok ini kelompok pecel. Tugasnya nanti berbeda-beda dan presentasinya juga nanti berbeda. Nah, tugas kelompok sate, dengarkan. Kalian nanti cari di YouTube atau di video tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bu Mita sudah menyediakan laptop, ya. Nanti dicari, kemudian kalian nanti tulis lalu presentasikan di depan kelas. Oke, untuk kelompok gedok. Nah, kelompok gedok tugasnya adalah mencari keragaman agama yang ada di Indonesia. Lewat apa? Carinya lewat literasi buku. Bisa mencari di buku, bisa mencari di Google. Jadi lewat membaca. Terus ini kelompok apa tadi? Pecel ya? Kelompok pecel. Nah, kelompok pecel tugasnya adalah mencari informasi tentang keberagaman yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Cari informasinya di mana? Dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu bapak ibu guru. Jadi nanti bisa
keluar kelas, silakan wawancara dengan Bapak Ibu guru, kemudian tulis dan presentasikan di depan kelas. Sudah jelas untuk tugas kelompoknya? Sudah paham semua? Nah, bisa kita mulai tugas kelompoknya sekarang. Keberagaman itu berarti berbagai ragam latar belakang orang dan perspektif. Yang kedua, apa saja keragaman di Indonesia yang Bu Ayu ketahui? Keragaman di Indonesia sangat banyak sekali. Ada keragaman suku bangsa, seragam adat, terus makanan tradisional, terus apa lagi? Terus agama, banyak sekali. Bahasa. Yang ketiga, apa yang Bu Ayu lakukan jika menemui keragaman di sekitar Bu Ayu? Saya akan bersikap toleransi, yaitu dengan cara saya menghargai, menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Contohnya tadi perbedaan suku agama, bahasa, agama. Juga kita harus saling bersikap toleransi. Tenggang rasa. Sudah, terima kasih atas waktunya hari ini. Anak-anak sudah selesai? Yang kelompok besar sudah mendapatkan informasi tentang keragaman dari Bapak Ibu guru? Yang kelompok kedok sudah mendapatkan informasi tentang keragaman agama dari hasil mencari di Google ataupun mencari di buku referensi? Sudah? Yang kelompok sini? Sudah menemukan informasi tentang keragaman budaya melalui video YouTube? Berarti sudah siap untuk mempresentasikan hasil kelompoknya? Oke. Nah, sekarang anak-anak sudah selesai ya mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, sepertinya ini kelompok sate sudah siap untuk presentasi. Nah, silakan maju untuk kelompok sate, presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok sate membuat apa ini? Membuat peta konsep untuk presentasinya. Sudah siap kelompok sate? Nah, silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok sate akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang keragaman yang ada di Indonesia. 1. Pakaian adat. 1. Uleh balang. 2. Ulos. 3. Bondo kamaduan. 4. Teluk belangang. 5. Pecang lebong. Keragaman suku. 1. Suku Jawa. 2. Suku Sunda. Suku Betawi. Suku Baduy. Suku Tengger. Suku Aceh Bayu. Suku Batak.
suku Minangkabau. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari hasil diskusi kelompok sate mencari keragaman budaya melalui video yang ditemukan adalah keragaman apa tadi? Keragaman pakaian adat dan juga keragaman suku yang ada di Indonesia. Bagaimana kelompok lain? Apakah presentasi yang disampaikan kelompok sate ini sudah jelas tentang macam-macam keragaman suku dan keragaman pakaian adat? Sudah jelas? Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok sate dengan hasil presentasinya yang hias cantik sekali. Nah, silakan kelompok sate kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, kelompok yang akan maju untuk presentasi, kelompok pecel sudah siap? Sudah siap maju? Nah, silakan kelompok pecel maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tadi kelompok pecel pakai metode apa? Wawancara. Oke, wawancara dengan Bu guru atau Pak Guru? Tadi Bu Guru. Silakan. Ini mau presentasinya model apa ini? Praktek wawancara atau bagaimana? Wawancara, seolah-olah ini bukunya begitu. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pecel akan mempresentasikan hasil mewawancarai tentang keragaman budaya bersama Bu Titin Wahyu SPD dengan teman saya yang memperan Ibu Guru Titin Wahyu SPD. Yang ke-1, apa arti keragaman bagi Bu Wahyu Titin? Keragaman berarti berbagai latar belakang atau orang dan perspektif. Yang kedua, apa saja keragaman di Indonesia yang Bu Wahyu ketahui? Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok terbesar di Indonesia, mencapai 41% dari total populasi. Agama dan kepercayaan. Indonesia memiliki berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa dan dialek. Indonesia memiliki berbagai bahasa dan dialek sebagai bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Batak. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan ciri khas dari beberapa suku bangsa Indonesia. Seni dan tarian. Indonesia memiliki berbagai seni dan tarian tradisional. Indonesia memiliki berbagai makanan khas daerah yang kaya akan rempah-rempah. Rumah adat. Indonesia memiliki berbagai rumah adat. Alat musik tradisional. Indonesia memiliki berbagai alat musik tradisional. Senjata tradisional. Indonesia memiliki berbagai senjata tradisional. Yang ketiga, apa yang Bu Wahyu lakukan jika menemui keragaman di sekitar Bu Wahyu? Karena di sekitar kita dapat bersikap toleran dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik suku, bangsa, agama, ras, budaya maupun bahasa. Menghindari sikap diskriminasi dan sara, menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, membuat teman yang berbeda keyakinan atau suku, menghindari perundungan atau bully, tidak membedakan umat, menghargai pendapat, memiliki sikap peduli dan empati. Demikian yang
saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi presentasi dari kelompok pecel, hasil dari wawancara bersama Ibu Guru Titin Wahyudi ya. Apakah kalian sudah mendapatkan informasi yang jelas tentang keragaman dari wawancara bersama Bu Titin Wahyudi? Sudah jelas. Yang disampaikan Bu Titin Wahyudi tadi bisa dipahami? Nah, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok pecel atas hasil presentasinya. Silakan kelompok pecel untuk kembali ke tempat duduk. Nah, kelompok yang terakhir presentasi. Di sini ada kelompok gedok. Nah, kelompok gedok, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tadi kelompok gedok mencari informasinya melalui literasi ya, Google atau baca buku. Ini presentasinya modelnya bagaimana? Bercerita atau menceritakan tentang keragaman agama? Ya, silakan kelompok gedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok gedok ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mencari di buku dan di Google. Nomor 1, Islam adalah agama terbesar di Indonesia. Tempat beribadah di masjid atau di musola. Kedua, Kristen atau Katolik. Tempat ibadahnya di gereja. Ketiga, Kristen, tempat ibadahnya juga di gereja. 4, Hindu, tempat ibadahnya di pura. 5, Buddha, tempat ibadahnya di wihara. 6, Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Demikian prestasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kelompok apa tadi di gedok ya, setelah literasi, membaca buku, mencari di Google, menemukan ada 6 agama yang diakui di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Kalian sudah paham berarti ya agama apa saja yang ada di Indonesia, kelompok gedok ini? Nah, setelah kalian baca, kalian sudah paham keberagaman agama yang ada di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Demikian presentasi dari kelompok gedok. Berikan tepuk tangan untuk kelompok gedok. Nah, kelompok gedok silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing dengan gaya yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan media video, ada yang menggunakan media buku maupun mencari di internet, ada yang menggunakan media berupa wawancara bersama gurunya untuk mencari keragaman yang ada di Indonesia. Kalian benar sudah paham ya? Apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Sudah paham semua? Dari yang kalian pelajari, dari yang kalian diskusikan tadi, kalian sudah paham? Nah, alhamdulillah. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang hadis keragaman dan juga macam-macam keragaman yang ada di Indonesia, apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Tentang apa? Kita tadi belajar keragaman apa saja? Oh, ada keragaman bahasa, keragaman budaya, keragaman suku, keragaman agama. Ada keragaman bahasa, pakaian adat, ada pakaian adat, ada rumah adat, ada
alat musik, masih banyak lagi. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana cara menyikapi dengan adanya banyak keragaman di Indonesia tadi. Adanya banyak keragaman di Indonesia, kalian harus bersikap bagaimana? Menghormati, menghargai, terus menjaga, terus toleransi, betul. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan agendakan untuk tugas rumah. Apakah kalian tadi sudah betul-betul paham tentang hadis keberagaman dan juga keagamaan yang ada di Indonesia? Sudah ibu kirim linknya di grup kelas, nanti bisa dicek, dibuka, terus silahkan dikerjakan. Bisa cari referensinya di buku, bisa, atau cari di internet atau di YouTube, boleh. Nah, di situ nanti ada soal yang harus kalian kerjakan, soal cerita yang harus kalian kerjakan, dan nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk live worksheet. Ya, silakan nanti setelah pulang sekolah kalian buka grup WA-nya, terus klik linknya, kerjakan, lalu kirim ke Bu Mita. Nah, untuk agenda pembelajaran kita minggu depan adalah tentang meneladani Asmaul Husna. Jadi kita sudah ganti materi, ya. Materi kita nanti minggu depan adalah meneladani Asmaul Husna. Silakan nanti belajar di rumah apa itu Asmaul Husna yang dipelajari nanti di kelas 4. Terus anak-anak, sekarang coba Bu Mifta mau tanya dulu. Apakah kalian sudah bisa tadi membaca hadis tentang keragaman? Apakah kalian sudah bisa membaca hadis tentang keragaman? Terus bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah membosankan atau menyenangkan? Bagian manakah yang menurut kalian pembelajaran kita tadi menyenangkan? Bagian presentasi. Terus bagian tadi mengerjakan tugas kelompok. Mungkin dari kelompok 1 bagian apa yang paling menyenangkan? Ice breakingnya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doa. Demikianlah anak-anak yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah, dan apabila dalam pembelajaran tadi ibu ada salah kata atau salah tindakan yang membuat kalian tidak senang, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum